Mohon izin Bapak, kami hitung 1, 2, 3. Boleh izin 1, 2, 3. Kami Satu, dua, Semangat, semangat. dan lagi 1, 2, 3. Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat datang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Bapak Letnan Jenderal TNI Suharyanto SSOS MM. Yang kami hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Inspektur Utama BNPB Republik Indonesia, Deputi BNPB Republik Indonesia. Yang kami hormati dan kami kasihi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wali Kota Kupang, para Bupati dan Wakil Bupati se-Nusa Tenggara Timur, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur, singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati dan kami kasihi. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2022, kita masih diberikan rahmat serta kesehatan untuk mengikuti rapat kerja Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia bersama pemerintah provinsi dan kabupaten se-Nusa Tenggara Timur dalam rangka monitoring dan evaluasi progres bantuan stimulan perbaikan rumah pasca bencana siklon Seroja di Provinsi Nusa. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dengan rendah hati supaya suaranya agak melengking sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala BNPB Bapak Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Ini sudah tidak asing lagi ke NTT. Pada saat Seroja beliau datang bersama Presiden. Pada saat itu bukan sebagai kepala badan, tetapi sebagai sekretaris militer Presiden. Dan sudah tidak asing lagi Bapak Jenderal datang ke Nusa Tenggara Timur. Jadi sudah tidak asing lagi bagi beliau. Jadi selamat datang yang untuk beberapa kalinya di sini, Pak. Ini kami sama-sama ini angkat 89, Pak. Beliau 89 AB, tapi saya C, Pak. Saya C. Dari C itu di luar kampus. Beserta jajarannya, Pak Deputi, Ibu Inspektur Utama, jajaran lain. Bapak Bernardus, saya tidak tahu ini Bapak Bernardus ini datangnya sebagai orang NTT atau sebagai seorang BNPB. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya hormati atau mewakili Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para pimpinan OPD, para bupati, para wali kota dan Pak Wali Kota yang saya hormati, penerima dana stimulan perbaikan rumah kalau ada yang hadir, Ketua LP2M Undana, Ketua Kapus PPLH Undana,
pimpinan instansi vertikal, Ketua Forum Penanggulangan Risiko Bencana Provinsi NTT, pimpinan Siap Siaga NTT, insan media baik cetak, elektronik dan online, sikapnya hadirin yang saya hormati. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pertama-tama mari kita tundukkan kepala kita, tengadahkan hati kita dan tangan kita ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas ridho dan berkatnya, maka pagi sampai siang hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka untuk melakukan pertemuan bersama yang berhubungan dengan bencana alam yang menimpa daerah kita. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan sumber daya alam yang sangat kaya, dan keindahannya bahkan telah terkenal ke seantero dunia. Namun di sisi lain, NTT adalah provinsi yang terletak di wilayah rawan bencana. Hampir semua kejadian bencana yang tercatat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga terjadi di NTT. Sesuai hasil kajian risiko bencana Provinsi NTT tahun 2021, terdapat 8 jenis bencana yang melanda NTT, yakni banjir, cuaca ekstrim. Pak Kepala, kami di sini cuaca ekstrim itu panas mataharinya. Matahari kami sangat panas, Pak. Oleh sebab itu sambil bercanda, saya pernah bercanda kepada Bapak Presiden, saya bilang, Bapak, kalau misalnya Indonesia Barat kekurangan matahari, kami bisa kasih matahari dari NTT, tetapi kasih kami yang lain. Jadi kita tukar dengan matahari, karena panas matahari kami sangat luar biasa. Kemudian gelombang yang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan juga, Pak. Memang di dalam Kepres tidak ada NTT, Pak, tetapi sporadis, Pak, ada di beberapa tempat yang juga ada kebakaran hutan dan lahan. Kekeringan, Pak, kami hujan, Tuhan kasih kami hujan, Pak, hanya 3 sampai 4 bulan, tapi 9 bulan itu memang panas. Maka itu Pak Kepala, kalau lihat kami di sini, kami pembalap semua, Pak. Pemuda-pemudi badan gelap semua karena panas mataharinya cukup tinggi, tapi walaupun gelap tapi manis semua. Terus kemudian letusan gunung berapi kami sangat luar biasa, Pak. Oleh sebab itu dari Menteri SDM sudah memberikan kami satu keputusan Menteri supaya diadakan geotermal, banyak sekali gunung berapi di Nusa Tenggara Timur. Kemudian tanah longsor dengan frekuensi kejadian bencana sejak tahun 1999 sampai dengan April 2022 telah terjadi 927 kejadian bencana yang meliputi 305 kejadian banjir, 353 kejadian cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi 55 kejadian, gempa bumi 17 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 10 kejadian, kekeringan 42 kejadian, letusan gunung api 10 kejadian, dan tanah longsor 123 kejadian. Hadirin yang saya hormati, masih segar dalam ingatan kita pada tanggal 4 sampai dengan 5 April 2021 yang lalu, Provinsi NTT dilanda cuaca ekstrim yang dipicu oleh badai siklon tropis Seroja. Seluruh wilayah dan segenap warga NTT mengalami dampaknya dengan variasi dari ringan sampai berat. Satu-satunya kabupaten yang tidak terdampak adalah Kabupaten Sumba Barat Daya. Cuaca ekstrim tersebut telah memicu bencana angin kencang, banjir bandang, tanah longsor, dan rob yang menelan korban jiwa. 128 orang meninggal dan 47 dinyatakan hilang. 115 orang luka-luka dan sejumlah 53.745 orang mengungsi, serta 55.615 rumah warga rusak. Rumah warga yang rusak. Belum lagi kerusakan lingkungan serta dampak psikologis yang lainnya. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi NTT menyampaikan limpah terima kasih kepada Presiden RI, Bapak Insinyur Joko Widodo, yang langsung mengunjungi warga terdampak bencana tersebut. Pada saat itu didampingi oleh Bapak Kepala Badan, beliau masih sebagai Sekretaris Militer pada saat itu. Terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada Menteri dan pimpinan lembaga yang telah mencurahkan perhatian, daya dan tenaga serta kontribusi nyata dalam menangani dampak bencana Seroja.
Secara khusus kami perlu menyampaikan terima kasih kepada Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto yang telah datang ke NTT untuk secara langsung memantau progres realisasi stimulan perbaikan rumah rusak. Melalui BNPB, pemerintah dan masyarakat NTT mendapat bantuan pada masa tanggap darurat dan terus berlangsung pada masa transisi darurat ke pemulihan. Di samping bantuan logistik dan peralatan, dana tumbuh hunian sebesar Rp9.469.500.000 dan stimulan perbaikan rumah sebesar Rp89.300.000.000 telah disalurkan ke Nusa Tenggara Timur. Hadirin yang saya hormati, dana stimulan untuk 53.400 perbaikan rumah rusak telah disalurkan oleh BNPB ke rekening BNPB 16 kabupaten kota, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Alor, Rotendao, Lembata, Flores Timur, Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat, dan Sabu Raya Jumat. Pada tanggal 31 Desember 2021, progres penyaluran sampai ini belum mengembirakan, di mana jumlah dana yang telah disalurkan sejumlah Rp19.960.000.000 atau baru 2,35%. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita perlu membangun komitmen yang sama untuk mempercepat penyaluran dana tersebut agar kebutuhan hunian warga terdampak di 16 kabupaten kota segera diatasi. Stimulan perbaikan rumah menggunakan dana siap pakai yang berlakunya sangat terbatas. Masa transisi darurat ke pemulihan tingkat provinsi NTT akan berakhir pada 31 Mei 2022 dan akan diperpanjang 3 bulan sampai dengan Agustus 2022. Bupati Wali Kota perlu kita sama-sama segera mengambil langkah-langkah percepatan, antara lain memastikan dana pendampingan untuk operasional tim kerja segera dianggarkan untuk memperlancar tugas-tugas di lapangan. Di samping itu, kami mohon para bupati dan wali kota perlu melakukan pengawasan dan pengendalian secara ketat agar progres dan target waktu tidak menyimpang jauh. Bapak Kepala Badan, sesuai dengan Undang-Undang Bencana, pada saat itu pada pembahasan nuturin faktuleting undang-undang yang lama, sebenarnya tidak dibutuhkan dana pendamping dari daerah. Saya masih ingat persis pada saat itu, karena adanya satu badan ini yang menjadi komando perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bila mana terjadi bencana. Kalau ini dana pendamping diserahkan kepada daerah, maka nomenklatur yang ditaruh di daerah itu akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kami mohon kiranya substansi dari undang-undang bencana, bukan undang-undang yang baru, undang-undang itu sudah kembali, undang-undang pada saat kami bahas sudah kembalikan, supaya itu semuanya, kalau misalnya dana penanggulangan bencana itu semua dari pusat, sehingga kami untuk rumah kami siapkan lahan, lalu lahan kami dari daerah siapkan. Tapi mengenai anggaran, Pak Kepala Badan, sebaiknya kita koordinasi dengan Menteri Keuangan supaya daerah tidak diberatkan lagi, atau bukan tidak diberatkan, jangan diminta supaya kami menjadi ada dana pendamping. Ya. Kenapa lagi kami ini NTT, Pak? NTT ini dulu orang bilang nasib tidak tentu, tapi sekarang nikmat tiada tara. Makanya tadi tolong kasih kami dana, kami kasih matahari, Pak. Kami kasih ke barat, kami kasih matahari, kami kasih laut. Nanti sebentar lagi, Pak, kalau kami punya garam sudah bagus, Pak, kami akan kontribusi kepada nasional. Tapi yang di dana-dana pendamping ini, Pak Kepala Badan, nanti kita koordinasi dengan kolaborasi dengan Menteri Keuangan, Pak. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Seroja kemarin sudah membawa kita satu pengalaman yang sangat luar biasa. Seroja memporak-porandakan daerah kita. Tetapi puji Tuhan, alhamdulillah, Pak Kepala
Kepala, walaupun kami ditempa oleh COVID-19 dan seroja, pertumbuhan ekonomi kami selama 3 tahun, pada saat keterpurukan negara Republik Indonesia, pertumbuhan ekonomi kami tidak minus sampai 1, hanya 0,86. Hari ini triwulan pertama, Pak Kepala, kami semua beserta Bupati Wali Kota, kami melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi kami sekarang 5,8%. Coba kalau seroja tidak ada, COVID tidak ada, mungkin kami bisa lebih dari atas, lebih dari itu. Oleh sebab itu memang sudah layak dan pantas, karena orang selalu mengatakan go to east. Kalau di Amerika go to west, di Indonesia go to east. Kalau east itu Pak Kepala, yang kata timur itu hanya Nusa Tenggara di timur di situ. Tidak ada lagi Papua Timur, tidak ada Maluku Timur, tidak ada Sulawesi Timur, yang ada Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau anggaran Bapak ke sini sudah pantas to go to east, jadi go to Nusa Tenggara. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, NTT kita walaupun banyak sekali gejala-gejala untuk bencana, tetapi kita harus siap siaga. Kita juga mendapat kesempatan Pak Kepala pada tanggal 22 sampai 27 Mei besok 24 kami diundang untuk melakukan Ignite Stage. Jadi memang ini istilahnya kalau di bahasa Indonesia itu panggung menyala. Saya tadi tanya kepala badan saya bilang ini panggung menyala, kasih NTT mau menyala apa di sana? Kalau menyala matahari nyalanya. Tetapi ini ada filosofisnya di dalam rangka Global Platform Disaster Risk Reduction. Jadi memang disaster, ya saya sedikit tahu sedikit. Dis itu artinya buruk kalau dalam bahasa Latin. Aster itu artinya bintang. Jadi bintang yang buruk gitu sebenarnya. Sebenarnya bukan bencana sebenarnya. Kalau dalam asal katanya bintang yang buruk. Jadi ada juga bintang yang baik. Jadi ada juga alam yang baik. Jadi tidak hanya bencana alam. Maka itu dalam undang-undang bencana ada bencana alam, ada bencana non alam, ada bencana sosial. Hanya 3 itu, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, demikianlah Pak Kepala beberapa hal yang saya dapat sampaikan, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat datang seluruh jajaran BNPB, datang ke Nusa Tenggara Timur, datanglah ke Nusa terindah toleransi ini. Dan kalau dulu singkatan nanti Tuhan tolong, tapi kalau sekarang Pak Kepala nikmati ada darahnya. Sambil kerja Bapak bisa menikmati indahnya Nusa Tenggara Timur, ini luar biasa. Pantai yang indah, pemandangan yang indah, dan orangnya semua ramah-ramah. Kami di sini orang NTT itu ada prinsip dalam Al-Quran, kuli hak balu kanan murang. Katakan benar itu benar, katakan salah itu salah, balu pahit rasanya. Oleh sebab itu saya tidak tahu tadi memang kami menganut itu kuli hak balu kanan murang. Jadi apa yang kami rasa di sini kami ungkapkan. Walaupun pahit rasanya, tapi kalau obat kalau diminum pasti akan sembuh. Itulah beberapa hal yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasihi, selanjutnya kita ikuti bersama arahan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Dengan hormat kepada Bapak Letnan Jenderal TNI Suharyanto, SOS MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan bersama, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Nusa Terindah Toleransi, Bapak Yosef Adrianus Naesoi, mudah-mudahan tidak salah. Yang saya hormati unsur Forkopimda Provinsi NTT, di sini lengkap ada Bapak Kabinda NTT, ada Bapak mewakili Polda, Bapak Binmas, ya, Bapak Kasrem, Bapak Wadan Lantaman, Bapak dari mewakili dari Danlanut, kemudian pejabat-pejabat utama dari pemerintah Provinsi NTT yang saya hormati, tentunya para wali kota yang hadir, ulangi para wali kota dan bupati, wali kotanya Pak Wali Kota Kupang yang saya hormati, Bupati ND, Bupati Timur Tengah Utara, terima kasih sudah hadir, Bupati Timur Tengah Selatan yang saya hormati, Bupati Belu, Wakil Bupati Ngada, Wakil Bupati Rotendau yang saya hormati, Sekretaris Daerah Sabu Daijua, Sekda Sumba Timur, para kalaksa, dan tentunya seluruh Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan. Bupati Kupang, mohon maaf, saya rusak dulu, mohon maaf, terlambat. Yang saya hormati, pertama-tama tentu saja saya mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan yang luar biasa kepada kami. Saya Kepala BNPB hadir di NTT di Kota Kupang ini membawa pejabat utama BNPB cukup lengkap. Di sebelah kanannya Pak Wakil Gubernur ini Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Jadi tugas beliau itu apabila sudah terjadi bencana selesai baru Pak Jarwansa ini masuk, antara lain terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur terkait relokasi, hunian tetap, kemudian stimulan rumah yang rusak yang nanti kita akan bahas. Ini adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kemudian kami juga membawa inspektur utama. Tentu saja kita sebagai badan ini pun dalam melaksanakan kegiatan aktivitas tidak lepas dari pengawasan agar setiap anggaran negara yang dikeluarkan itu dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya di daerah tetapi di tingkat pusat juga. Nah, Ibu Irtama ini adalah tugasnya itu untuk mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Walaupun wanita dengan main-main ini, gitu. Kalau sudah menyangkut anggaran dan prinsip yang betul itu harga mati. Kemudian saya juga membawa Deputi Penanganan Darurat. Ini Mayor Jenderal TNI Fajar Setiawan. Mudah-mudahan ini nanti tidak ke NTT lagi lah. Karena kalau beliau sudah datang ke suatu daerah berarti di situ ada bencana. Dalam tahap tanggap darurat. Jadi begitu kejadian apapun, apakah banjir, apakah kebakaran hutan. Tadi Pak Wakil Gubernur menyampaikan sudah ada cuaca ekstrim, gitu ya. Kemungkinan ada kebakaran hutan dan lahan di bulan 6 dan selanjutnya. Nah, itu pasti beliau akan datang. Jadi dalam tahap tanggap darurat, pertama yang harus dilakukan oleh BNPB adalah hadir dan memberikan
memberikan bantuan itu menjadi tugas tanggung jawab Deputi Penanganan Darurat. Biasanya oleh-oleh yang bencana ini hadirannya sangat ditunggu-tunggu. Kemudian pejabat-pejabat lain ada direktur, ada Kordal Op, itu Pak Bernardus, mungkin putra daerah, ya, beliau adalah salah satu direktur di bawah Deputi RR, dan setiap diskusi dengan saya sering saya tegur karena saya bilang sama beliaunya, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, tetapi begitu berbicara sama kepala badan yang pertama disebut selalu NTT. Saking cintanya kepada tanah kelahiran Nusa terindah toleransi. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya mohon maaf juga bahwa baru sempat sekarang datang ke NTT, mungkin sudah beberapa kali akan datang kemudian batal. Bukan berarti tidak senang datang ke sini, karena kebetulan setelah itu banyak kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang berhubungan dengan bencana yang terjadi. Sekarang baru tanggal 12 Mei 2022, artinya belum setengah tahun. Tetapi yang bencana yang sudah terjadi di tahun 2022 sudah 1491 kali. Jadi alhamdulillah, kalau tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur, di tahun 2022 NTT ini sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 ini alhamdulillah baik-baik saja. Mudah-mudahan ini pun terus sampai akhir tahun, sampai selanjutnya. Karena daerah lain ada terus. Untung untuk bencana non alam COVID-19 per hari ini sudah 15 hari berturut-turut angka konfirmasi positif nasional di bawah 500 per hari. Mudah-mudahan ini pun bisa terus. Kemarin pada saat rapat dipimpin Bapak Presiden, beliau masih menunggu 3 minggu sampai 1 bulan pasca mudik. Apakah Indonesia di tahun 2022 pasca libur Lebaran ini bisa kasus konfirmasi COVID-nya terkendali? Karena kita ingat waktu 2021, walaupun saat itu tidak diizinkan mudik, pasca libur Lebaran seperti ini kasusnya melonjak naik. Kemudian sebagai informasi, meskipun di NTT ini mungkin sudah tidak terasa terkait pandemi COVID-19, sudah banyak yang berani melepas masker dalam kegiatan-kegiatan berkumpul dengan masyarakat. Tetapi kita sebagai aparat negara mohon tetap hati-hati, karena di Amerika ini sedang tinggi-tingginya. Ada varian namanya BA2 di Amerika. Kemarin rombongan Ibu Menteri Keuangan begitu kembali dari Amerika semuanya positif. Sekarang Bapak Presiden juga berangkat ke sana. Pada saat akan berangkat sudah dibekali macam-macam. Kalau kita lihat di televisi, pengawalnya yang disiapkan oleh Amerika untuk menjemput Bapak Presiden saja tidak pakai masker, karena memang mereka di sana sudah bebas masker. Tetapi pengalaman kemarin, Ibu Menlu bercerita kepada kami, karena kebetulan BNPB sebagai Kasatgas penanganan COVID juga menyampaikan bahwa berat sekali kalau di Amerika, karena mereka sudah tidak pakai masker dan ternyata banyak positif karena ada varian BA2. Kemudian Bapak Menteri Kesehatan kemarin juga memberikan informasi pada kita semua bahwa sekarang muncul lagi varian baru namanya BA4 dan BA5 di Afrika Selatan.
kita ingat pengalaman bahwa Afrika Selatan itu tempat awalnya varian Delta dan varian Omikron. Ini saya ceritakan bukan berarti nakut-nakuti atau sampai kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Nah, memang negara kita, Bapak Presiden mengatakan tidak ada rencana pasti di tahun 2022 ini akan beralih kepada endemi, walaupun semua kelihatannya sedang menurun. Nah, sehingga dalam kesempatan ini kami mohon kepada kita semua juga tetap waspada, tetap hati-hati. Semua kegiatan sudah bisa berjalan dengan lebih leluasa, tetapi mohon sekali lagi protokol kesehatan tetap kita jaga. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini, walaupun tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur, saya ulangi lagi bahwa memang kami hadir ke NTT ini untuk menegaskan kembali, mendampingi, ya, karena sudah bulan kelima ini. Ada daerah yang sudah hampir selesai. Tadi sudah disebutkan daerahnya oleh Pak Wakil Gubernur, ada Kota Kupang, ada Kabupaten ND. Tapi ada beberapa daerah yang masih nol. Nah, ini kami datang bukan menghakimi, tapi akan mendampingi. Kira-kira permasalahannya di mana? Seperti apa? Ini deputi-deputinya sudah hadir, para direkturnya sudah hadir, dan nanti kalau perlu akan kita kirimkan tim di sini untuk tiap-tiap kabupaten kota, sehingga permasalahan yang didapatkan, dirasakan, ditemui oleh masing-masing daerah tingkat 2 ini bisa segera kita pecahkan. Karena ini menyangkut nama baik daerah dan provinsi. Saya sangat bangga tadi mendengar penyampaian Bapak Wakil Gubernur bahwa pertumbuhan ekonomi NTT ini 5,8%, di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Nasional ini per kemarin habis Lebaran itu 5,01. Nomor 2 terbaik, nomor 1 terbaik di Asia itu, di Asia Tenggara adalah Vietnam, baru kita nomor 2. Bahkan Indonesia lebih tinggi pertumbuhan ekonominya dibandingkan Cina, Thailand, Malaysia, Singapura. Kita semua membanggakan, ternyata NTT juga lebih tinggi lagi daripada nasional, walaupun kasus minyak goreng, ya, harga pangan naik, ada perang Ukraina dengan Rusia, ternyata pertumbuhan ekonominya masih kita bisa jaga. Nah, ini jangan sampai gara-gara yang permasalahan di lapangan ini, nama baik NTT yang saya kira Bapak Ibu semua sangat mencintai tanah air ini, ya, tanah kelahiran ini, jangan sampai ternoda. Mari kita sama-sama bekerja bersama. Kami dari pusat akan mendampingi. Kalau Kota Kupang bisa, kalau Kabupaten ND bisa, wilayah lain pasti bisa. Ditiru saja apa yang sudah dilakukan oleh Kota Kupang dan Kabupaten ND. Saya dengar dari direktur masih terkait dengan piranti lunak, juknis dan sebagainya. Itu bukan hal yang sulit, ya. Sekali lagi, ada pepatah, kalau kita ingin berhasil, tiru orang berhasil 100%. Pasti kita bisa mencapai apa yang sudah dicapai orang yang berhasil yang kita tiru. Itu tidak perlu kita buat konsep-konsep baru. Jadi kalau Kota Kupang sudah bisa bagus, yang lain tidak meniru. Saya mohon juga dari Kota Kupang tinggal membagikan ilmunya, dan dari BNPB akan mendampingi apa kesulitan-kesulitannya. Tadi satu hal dari Pak Wagub disampaikan terkait dana pendampingan daerah. Tadi saya sudah diskusi juga dengan Pak Deputi
dan nanti akan kita bawa, kita akan berusaha rapat dengan Kementerian Keuangan menghadap, karena ternyata baru ini saja yang nggak boleh ada dana pendampingan itu. Saat kasus sama gempa di NTB itu BNPB bisa mengeluarkan dana pendampingan, tetapi begitu NTT kok ditolak. Nah, kami tadi mengira mungkin keuangan negara sedang turun, apalagi ada pembiayaan terkait COVID. Nah, sekarang dengan COVID menurun, mudah-mudahan nanti itu bisa. Itu yang akan kita secara pusat akan berusaha untuk membantu, memecahkan kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh daerah. Tapi sekali lagi saya mohon daerah pun segera bergerak. Ingat, ini sudah bulan kelima, jangan sampai permasalahan ini menjadi titik atau noda yang mengganggu pertumbuhan ataupun kebanggaan masyarakat NTT terhadap Provinsi NTT. Yang ketiga, saya dalam kesempatan ini juga mengucapkan banyak terima kasih, di samping tadi yang terkait dengan stimulan rumah gempa bencana Seroja, tetapi yang relokasi juga alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan cukup baik, sudah hampir 100%. Ada di 5 daerah tadi disebutkan oleh Pak Wakil Gubernur, ya. Tadi ada 5 daerah, ada Kabupaten Kupang dan sebagainya. Nah, kalau itu bisa daerah, maka saya mohon sekali lagi untuk yang stimulan ini segera dikerjakan. Setelah ini nanti silahkan Bapak Ibu Wali Kota, Bupati menyampaikan hal-hal yang menjadi kendala. Kalau bisa kita pecahkan dalam forum ini, kita pecahkan segera. Kalau tidak, terus. Tadi sekali lagi, kami akan kirimkan tim untuk mendampingi. Kemudian nanti kami mohon juga dari ND, dari Wali Kota Kupang bercerita juga, sehingga ini menjadi forum untuk kembalinya dari kegiatan ini. Masing-masing kepala daerah sudah paham apa yang harus dilakukan. Tentu saja permasalahan di satu daerah dengan daerah lain berbeda, tapi saya kira kalau kita berkoordinasi, kita bekerja sama, pasti bisa dipecahkan. Itu Bapak Ibu sekalian, pengantar dari kami. Sekali lagi kami datang jauh-jauh ke sini, kami ingin membantu Bapak Ibu sekalian, ingin mendampingi. Mudah-mudahan permasalahan khususnya terkait pembangunan atau stimulan rumah yang terkena bencana Seroja beberapa waktu yang lalu ini segera bisa kita selesaikan dan bisa kita pecahkan. Ingat, anggarannya sudah ada, tinggal dilaksanakan. Dan anggarannya sudah dikirim di tahun 2021, akhir tahun 2021. Saya sudah jadi kepala BNPB waktu itu, dan saya tahu betul pada saat pengiriman anggaran yang khusus untuk NTT. Ya. Di daerah lain terkait stimulan tidak ada masalah. Contoh misalnya di Sulawesi Tengah, di Palu, akibat gempa dan tsunami beberapa waktu yang lalu, itu justru yang susah itu relokasi, yang sampai sekarang tuh diperpanjang terus, impresnya sampai 3 kali diperpanjang, karena dari 2018 sampai sekarang belum selesai. Yang relokasi, kenapa belum selesai? Karena ada permasalahan tanah di Sulawesi Tengah. Tanah yang sudah ditunjuk untuk relokasi ternyata diklaim sampai pengadilan. Sampai sekarang, sampai turun Bapak Wakil Presiden langsung memimpin operasi. Tetapi stimulannya sudah clear, hampir 100%. Nah, sekarang yang di NTT kembali, justru relokasinya bagus, stimulannya masih kurang bagus.
karena masih banyak yang belum mulai dan belum dikerjakan, masih nol. Nah ini coba tantangan ini mari kita pecahkan bersama-sama. Kita yakin kalau kita bersatu padu, kita bekerja sama, tidak ada yang tidak bisa, semuanya pasti bisa kita kerjakan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasihi, selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan bantuan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa 1 unit mobil rescue, 174 paket makanan tambahan gizi, 110 paket perlengkapan bayi, 68 paket perlengkapan keluarga, 98 paket kebersihan keluarga, 3.600 lembar masker, 65 lembar kantong jenazah, 67 lembar selimut, dengan total bantuan senilai Rp687.10.500. Mohon dan hormat kepada Wali Kota Kupang dan para bupati yang dibacakan namanya, disilakan menempati tempat di depan. Yang pertama kepada Wali Kota Kupang berupa 1 unit mobil tangki air. Selanjutnya dari Kabupaten Timur Tengah Selatan berupa 2 set tenda pengungsi. Dari Kabupaten Malaka berupa 1 unit trailer dapur lapangan, dan Saburai juga berupa 1 unit mobil pick up. Kami silakan menempati tempat depan. Mohon dan hormat. Selanjutnya kepada Wali Kota Kupang berupa 1 unit mobil tangki air. Selanjutnya kepada Bupati Timur Tengah Selatan berupa 2 set tenda pengungsi. Selanjutnya kepada Bupati Melaka atau pejabat mewakili berupa 1 unit trailer dapur lapangan. Selanjutnya kepada Bupati Saburai Jua atau pejabat yang mewakili berupa 1 unit mobil pick up. Dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon kepada Wali Kota Kupang. Izin 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3.